Sungguh Tuhan, Engkau yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menggenapi setiap janji-janji-Mu. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami dengan kuasa dan pewahyuan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapak, berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Iya, semangat pagi semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini Senin 10 April 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan yang pertama setelah anniversary gereja yang ke-15 semalaman, saya bersama istri mau mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan yang luar biasa yang sudah 15 tahun bersama-sama dengan kami di Gereja BMC New York ya. Sehingga sampai hari ini kita boleh melayani kota ini, melayani Bapak Ibu semuanya. Ya, biar apa yang sudah dikerjakan Bapak Ibu sekalian, nanti Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Tetap semangat, tetap maju di dalam Tuhan, dan juga terima kasih kemarin kepada semua panitia ya yang sudah mempersembahkan acara ulang tahun gereja yang ke-15 berjalan dengan amat sangat baik, lancar, diberkati oleh Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saya berikan waktu dan tempat kepada hambanya Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Bu Jim. Shalom, shalom. Apa kabarnya Bu Jim? Baik-baik. Iya, nih mau nyampaikan apa nih hari ini Bu Jim? Tuhan tidak akan mempermalukan anaknya. Amin. Ya silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Bu Jim.
Ya, minggu lalu kita sudah membahas bahwa Daud itu orang yang banyak menghadapi kesulitan, tantangan, bahkan ancaman-ancaman di dalam perjalanan hidupnya. Padahal kalau kita lihat, Daud ini seorang yang dipilih Tuhan sendiri dan mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kita melihat Yesus sebagai teladan guru, ya, teladan kita, yang mengajar bagaimana kita melewati kehidupan yang penuh tantangan ini. Karena kita lihat bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini tidak selalu mulus, ya. Memang banyak tantangan. Dan salah satu yang diajarkan yaitu kalau kita lihat bahwa ketika kita mau menjadi kuat, kita harus menjadi lemah di hadapan Tuhan. Ketika kita minta hikmat Tuhan, justru kita ini bersedia menjadi seperti bodoh di hadapan Tuhan. Kalau kita pelajari di Alkitab, kita melihat beberapa umat Tuhan. Ketika dia bergumul untuk satu permohonan, satu pergumulan, dia selalu mengingatkan Tuhan akan namanya Tuhan. Yang berkata, apa nanti kata orang? Berapa kali ketika kita lihat waktu Daud menghadapi Goliat, Daud menyatakan bahwa dia berani menghadapi Goliat itu bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa di Israel ini ada hal yang berbeda dengan Allah lain. Apa kata Tuhan? Orang tentang Tuhan, Tuhannya. Jadi dia waktu menghadapi Goliat itu bukan untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu Tuhan juga tidak akan mempermalukan orang yang demikian. Kita lihat ketika Hizkia dalam keadaan tertekan, dia berperkara dengan Tuhan. Dia juga mengingatkan kepada Tuhan. Tuhan supaya jawab doanya. Supaya apa? Supaya dunia tahu. Sebab engkau tahu, engkau tidak sama seperti Raja Asyur, Sanherib yang sudah sombong, mengatakan aku ini sudah ke bangsa-bangsa lain. Mereka punya Allah gunung, Allah lembah. Semua aku kalahkan. Dan Hizkia sodorkan ini kepada Tuhan. Hizkia berkata, nanti apa kata orang tentang Tuhan? Jadi bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan. Saudara, kita lihat pada waktu Tuhan mau menghabisi bangsa Israel karena kedegilannya, Musa juga mengingatkan pada Tuhan. Nanti kata orang, bagaimana tentang Tuhan? Nanti dipikir Tuhan, engkau hanya bisa membawa bangsa ini keluar, tapi tidak bisa melakukan sesuatu sehingga banyak orang membunuh di tengah perjalanan. Kalau kita lihat permohonan Daud, Hizkia, Musa, semua ada satu titik kebersamaan ya di dalam pernyataannya, dan ini tercatat di Alkitab. Yaitu kalau dia berdoa dalam pergumulannya, yaitu untuk nanti apa kata orang tentang Tuhan. Dan kalau Tuhan menunjukkan kuasanya supaya dunia tahu bahwa Israel punya Allah yang luar biasa. Saudara, di satu sisi memang kita diajar untuk berserah pada Tuhan. Kita mempercayai kasih kesetiaan Tuhan. Dan kita juga hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, hidup ini sebuah perjalanan dan juga sebuah pertandingan. Saudara, orang menilai perjalanan ini, maka orang bilang fisiknya itu manusia ini akan turun. Ya. Banyak penyakit yang bermunculan di usia tua. Sehingga hatinya mulai redup, lalu pensiun. Tetapi tadi malam saya merenungkan ketika Pak Yonggi telepon saya, untuk saya mengisi hari ini. Saya teringat merenungkan firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 yang berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui hari sehari.
Saudara, memang fisik ini memang kita sebagai manusia di usia lanjut itu memang turun. Tetapi Tuhan memberi roh yang makin lama makin kuat. Makin lama makin bersemangat, saudara. Seperti Kaleb, saudara. Makin lama makin bersemangat. Usianya kuat, tapi dia merasa seperti 45 tahun. Sebab memang Tuhan berkata, memang manusia jasmani kita berkurang, tapi manusia roh, batin kita ini, hari pertama hari akan diperbarui. Saudara, oleh karena itu, ayo jangan tawar hati, jangan cepat menyerah, ayo tetap cari Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya besar upahnya di surga. Saudara, pada waktu saya mengalami pergumulan di rumah tangga, ya, itu saya juga melihat bagaimana pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan persatukan rumah tangga kami, supaya dunia tahu bahwa saya ini punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Waktu suami saya sakit stroke yang sudah tidak ada harapannya 10%. Saya juga berdoa, Tuhan, supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa perkataan Tuhan, janji Tuhan, bahwa Tuhan, bagi Tuhan tidak mustahil, itu memang bisa terjadi. Saudara, dan Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Saudara, Tuhan ingatkan kita dalam Mazmur 84, ya, Mazmur Daud dan terus Daud. Daud ini banyak sekali menghadapi tantangan. Tetapi Daud menulis bahwa orang yang diam dan berjalan bersama Tuhan itu tidak akan statis. Tidak akan statis. Dia berjalan akan makin lama makin kuat. Ya, fisiknya boleh turun, saudara, tapi rohnya itu makin lama makin kuat. Kekuatannya itu dikatakan dalam Mazmur itu kekuatannya ada di dalam Tuhan. Karena mereka bersekutu dengan Tuhan. Selama kita bersekutu dengan Tuhan, roh kita ini semakin lama semakin kuat. Dikatakan meskipun kita harus melewati lembah baka, Tuhan bisa membuatnya menjadi mata air. Hujan awal menyelubungi dengan berkat. Saudara, ini sesuatu yang tidak mungkin secara alamiah. Saudara berjalan makin lama makin kuat karena tahu destination-nya, yaitu menghadap Allah. Sehingga dikatakan Daud berkata lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada di tempat lain. Saudara, saya pernah mendengarkan orang yang pernah berkhotbah, saudara. Suaranya tuh keras, gairahnya luar biasa. Ternyata saya lupa namanya siapa ya. Tetapi saya ingat bahwa orang itu berkata, saya sudah berusia 80 tahun. Saudara-saudara, saya sudah dibelikan kuburan buat anak saya. Tapi saudara, waktu dia berkhotbah itu luar biasanya. Dan saya mendapat berkat. Saudara, saya rasa that spirit itu adalah sungguh-sungguh roh spirit Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana cara Tuhan membawa Daud melewati tantangan demi tantangan. Yang Tuhan bekerja dengan cara berbeda. Setiap tantangan yang diberikan itu cara Tuhan berbeda. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Bagaimana kita melewati satu tantangan dan rintangan itu, cara Tuhan itu tidak pernah sama. Jadi cara Tuhan menolong saudara, menolong A, menolong B itu tidak pernah sama. Saudara, kadang-kadang persoalannya bisa sama, tapi caranya kadang-kadang tidak sama. Dan kita melihat bagaimana Daud itu melewati berbagai macam masalah. Dan yang dihadapi Daud itu bukan masalah yang biasa-biasa. Bukan yang sekedar main-main. Bukan tantangan biasa. Tapi tantangan yang menentukan hidup dan mati. Nah, ini yang dialami Daud. Kita tahu bahwa ketika Daud ada di padang rumput, dia tidak ketemu ancaman biasa, tapi dia ketemu singa. Dia ketemu beruang.
Dan ini menentukan hidup dan matinya. Karena pertempurannya dengan singa dan beruang, ya, yang membuat suatu risiko yang besar. Dan kita lihat, kalau orang biasa, dia korbankan 1 ekor domba untuk selamatkan yang lain. Tapi Daud tidak rela 1 domba hilang. Dan ini gambaran Tuhan. Di mana Tuhan rela untuk 1 domba. Tuhan rela pertaruhkan nyawanya, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Supaya semua orang diselamatkan. Tidak mau ada 1 domba yang hilang. Saudara, dan dia pergi, waktu dia pergi, Daud ke medan perang, dia titipkan dombanya. Saudara, ini diumpamakan Tuhan itu gembala yang baik. Sering saya katakan pada Tuhan, ayat emas saya, bahwa siapa yang percaya pada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mempermalukan. Ini bukan urusan menang atau kalah, ya. Saudara, ini bukan urusan menang atau kalah, tapi ini firman bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan. Ya, sekali lagi ini bukan urusan kita mau menang atau kita mau kalah, enggak, saudara. Tapi ini firman Tuhan yang pasti terjadi bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan. Saudara lihat Stefanus. Memang Stefanus boleh mati, tetapi dia mati dalam keadaan tidak dipermalukan. Saudara, kita lihat tantangan kesulitan Daud yang dihadapi. Tuhan memampukan kita melawan musuh yang lebih kuat. Ini yang menjadi modal waktu kita menghadapi musuh. Tuhan itu sanggup melawan, memampukan kita melawan musuh meskipun itu lebih kuat dari kita. Saudara, kalau kita nggak pernah, Daud tidak pernah ketemu beruang atau singa, maka dia tidak akan punya iman yang cukup untuk melawan Goliat. Dia punya pengalaman, saudara. Sesuatu yang dia hitung, dia kalah kuat, tapi dia menang. Saudara, kadang-kadang kita itu menghadapi sesuatu, kita punya keyakinan, rasanya nggak bisa ya. Rasanya kok nggak mampu ya. Rasanya kita itu sudah nggak punya iman. Tetapi saudara, melalui pengalaman hidup kita, maka Tuhan itu akan memampukan kita melampaui segala sesuatu yang kita anggap itu kita nggak mampu. Tuhan sanggup, karena Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Saudara, saya ingat pernah membaca salah satu artikel bahwa Amerika itu pernah sakit hati dan malu, yaitu ketika Perang Vietnam. Ya, mereka secara teknologi, secara persenjataan, secara pelatihan, tidak ada yang istimewa di pihak Vietnam. Beda dengan Amerika. Tetapi Vietnam bisa menang dalam peperangan. Saudara, kadang-kadang pertandingan di atas kertas yang dijagokan ini, nah, kelihatannya ini lemah, tidak bisa menang. Tapi akhirnya bisa menang. Tuhan itu juga gitu. Kadang-kadang kita merasa menghadapi masalah, aduh kita rasanya nggak mungkin, nggak bisa menang. Tetapi berulang-ulang saya alami dalam hidup saya. Apa yang saya merasa nggak mampu, di catatan kertas nggak bisa menang, nggak bisa terselesaikan. Tetapi ternyata kita bisa menang. Saudara, karena Tuhan sungguh-sungguh tidak mau mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Saudara, apa yang saudara merasa lebih kuat daripada saudara? Mungkin dalam masalah rumah tangga saudara, dalam keluarga, ya, dalam sakit penyakit. Mungkin ada sesuatu yang merasa, aduh ini lebih kuat dari kemampuan saya. Saudara, jangan takut. Karena Tuhan punya cara untuk Dia memampukan kita melewati, sehingga kita bisa keluar menjadi pemenang. Saudara, Tuhan bisa meluputkan dari satu kekuatan yang ingin menghancurkan hidup kita. Dari satu kemenangan melawan Goliat, Daud dipromosikan, ya,
Satu, dia bisa menjadi mantunya Raja Saul. Ya. Yang kedua, dia bisa menjadi panglima, kodstrat, ya, penyertaan Tuhan luar biasa. Tidak pernah terpikirkan karena Saul sudah mempromosikan dia. Saul jadi mertuanya, jadi pembimbing rohaninya. Tapi tiba-tiba tanpa dipikirkan apa yang melindungi dia pada waktu itu, tiba-tiba Saul memusuhi. Itu yang dialami Daud. Dan dia yang asalnya menjadi tentara yang berpegang jabatan, pada waktu itu no job. Dia menjadi pemain kecapi. Dan apa yang terjadi? Saudara, kita lihat. Pada satu saat, ini mertuanya yang dulunya mengasihi dia, saudara, mau membunuh Daud dari jarak dekat. 2 kali Daud mengelak, masih belum kapok, sampai akhirnya Daud lari karena dia takut nanti sampai terjadi lagi. Daud lari. Saudara, kita percaya Tuhan sanggup meluputkan kita dari surga. Apa yang membuat Daud sampai luput daripada serangan daripada semua? Karena Tuhan sanggup melindungi Daud. Tuhan tidak akan memalukan Daud. Saudara, oleh karena itu, apa di pergumulan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita yang kita merasa, aduh, berat ya, nggak mungkin, nggak bisa. Tetapi, saudara, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia tidak pernah mempermalukan orang yang berdoa dan berharap kepadanya. Amin.